Beginilah kondisi akses jalan di kawasan perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara, tepatnya jalan yang menghubungkan Apau Kayan, Kabupaten Malinau menuju Desa Longbagun, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur. Meski kerap menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan, namun baru kali ini Pemprov Kaltara secara serius membuka akses jalannya. Akses jalan yang rusak parah tersebut menyulitkan warga membeli sembako karena untuk sampai ke Kecamatan Sungai Boh memakan waktu lebih lama dan harga yang lebih mahal karena biaya transportasi yang mahal. Menurut Martinus yang kesehariannya sebagai sopir angkutan perbatasan menjelaskan, jika cuaca sedang bagus, perjalanan dari Longbagun menuju Apau Kayan mencapai 3 hari hingga seminggu. Namun jika cuaca sedang hujan bisa berminggu-minggu. Rusaknya jalan juga menambah mahal biaya angkutan. Harga ongkos angkutannya dalam satu rit dapat mencapai 10 juta rupiah dengan kapasitas yang terbatas. Karena daya muat kendaraannya hanya sanggup seberat 1,5 sampai 1,8 ton saja. Perjalanannya karena cuacanya bagus 3 hari. Cuacanya hujan bisa 1 minggu lebih. 1 minggu lebih ya? Ya, untuk pemerintah pusat tolonglah bantu juga lah kepala daerah kami. Mungkin mereka juga terbatas dalam memperjuangkan kami. Kalau bisa usahalah perjuangkan kami. Apalagi sekarang ini kendalanya jalannya ini. Jadi kami itu juga malu juga dengan harga barang kami yang tinggi. Sebenarnya barang itu tidak mahal, murah, tapi biaya angkutnya yang mahal. Nah itu kami minta kerjasamanya baik pemerintah pusat dan kepada Bapak Wakil Gubernur, tolong kerjasamanya yang baik untuk perjuangkan kami di perbatasan. Sementara itu, Yansen TP selaku Wakil Gubernur Kaltara cukup miris melihat kondisi jalan di kawasan perbatasan dan pedalaman ini. Padahal daerah ini merupakan beranda negara yang berbatasan langsung dengan tetangga Malaysia. Untuk itu, menurut Yansen, jalan perbatasan ini akan segera dibangun untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok sehari-hari untuk warga yang tinggal di perbatasan. Pemerintah provinsi tidak diam. Akses jalan ini harus betul-betul efektif untuk sebuah aktivitas baik rakyat maupun negara sendiri. Negara itu dalam pengertian apa? Ya, TNI Polri dalam mobilisasi perbatasan. Nah, oleh sebab itu tentu kita tidak gegabah untuk membangun jalan ini dengan hanya melihat kondisi saat ini. Tapi kita harus melihat kondisi masa depan. Ini terlalu berat untuk masyarakat. Pertama dari sisi aspek sosial, ekonomi dan waktu, jadi sangat mempengaruhi. Nah, sehingga dengan demikian tentu ini tidak menguntungkan bagi kita ke depan. Ya kalau sekarang sekedar untuk membuka isolasi ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita melihat kepentingan negara ke depan, masyarakat ke depan, tentu kita harus buat pilihan yang terbaik. Nah, pilihan terbaik saat ini di lapangan ini ya adalah link yang dipakai oleh masyarakat atau trase yang dibangun oleh Sumalindo. Yansen berharap seluruh instansi terkait hingga pemerintah pusat bisa bergerak lebih cepat dalam pemecahan masalah sosial dan ekonomi di kawasan perbatasan dan pedalaman di Kaltara ini. Bahkan Pemprov Kaltara juga mengingatkan kepada sektor swasta untuk bisa lebih bekerja sama dalam hal pemanfaatan akses jalan ini. Jasmine Jafar, Ade Saputra, Kompas TV Nunukan, Kalimantan Utara.